Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Inspirasi Mahasiswa. Saya Vina. Dan saya Jibril, senang banget bisa menemani kalian di episode kali ini. Nah, coba deh ngaku siapa di sini yang susah banget ngatur waktu karena banyak kegiatan, kuliah dan kerja juga. Ya nggak Bang Jibril? Betul. Wah, kayaknya banyak yang relate ya, karena memang agak sedikit mahasiswa yang sekarang harus menjalani berbagai aktivitas apalagi sama kerja. Nah, makanya nih di episode kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara ngatur waktu bareng dua narasumber kita. Yang pertama ada Bang Yandi sama siapa Bang? Ijri. Bang Ijril. Nah, kita mau nanya nih Bang, kenapa sih manajemen waktu itu penting banget untuk mahasiswa yang aktif organisasi, kuliah dan kerja juga? Dari Abang dulu boleh? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita nggak bisa mengatur waktu kita dengan semaksimal mungkin, sebagus mungkin, itu semua bakalan tabrakan. Ya, benar. Jadi kalau kita nggak bisa mengaturnya, itu bakalan jadi kacau balau. Jadi sebisa mungkin kita harus mengatur seperti dari kita bekerja, kuliah dan juga organisasi. Oke, Kalau dari Kak Yandi? Ya kalau dari saya karena kita ini rek B ya, kuliah malam dan pekerja juga gitu ya. Tidak sama seperti rek A yang cuma kuliah aja. Jadi paginya kan bekerja dari pagi sampai sore. Nah, jadi antara rentang waktu setelah selesai bekerja dan kuliah itu, carilah kesempatan untuk membuat tugas gitu. Atau enggak kalau kita terus-terusan menunda, apalagi kita orangnya tipe-tipenya menunda, itu akan membuang kesempatan untuk membuat tugas itu gitu. Yang lambat laun ya ujung-ujungnya tugas itu tidak akan terkerjakan gitu. Jadi memanage waktu itu memang sangat penting gitu. Dan kita tidak perlu bertanya sama orang ya, misalnya bagaimana sih cara memanage waktu gitu-gitu, karena itu tuh ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana cara mengatur waktu itu supaya bisa mengerjakan tugas dan berkuliah gitu. Benar. Oke, ini lanjut nih Bang, pertanyaan kedua ya Bang. Dari pengalaman kakak-kakak berdua ini, tantangan terberat untuk membagi waktu itu apa sih? Tantangan paling berat dalam membagi waktu itu, palingan kalau saya sendiri ketika lembur bekerja ya, itu saya memang susah membagi waktu itu. Apalagi kalau di dalam pekerjaan saya itu kan saya juga nggak bisa menolak perintah dari bos ya. Kalau misalnya saya menolak perintah, gitu kan. Kamu disuruh lembur misalnya kan, terus saya nggak bisa karena saya ada tugas kuliah yang ingin dikerjakan. Ya nggak bisa seperti itu, karena tetap pekerjaan memang menjadi prioritas nomor satu bagi saya. Nanti sudah pulang lembur, pulang bekerja, baru kembali lagi sama pertanyaan tadi, cara memanage waktu setelah pulang lembur itu, di sesi itu saya mepet-mepet itu saya ngerjain tugas gitu. Kalau dari Abang Ijri? Kalau untuk saya sendiri kurang lebih jawabannya hampir sama ya dengan Bang Yandi. Karena yang namanya lembur, kita punya atasan, kita bekerja di sana mencari nafkah. Jadi kita mau nggak mau harus memilih salah satunya. Jadi mana yang penting dulu ini? Jadi dipilih di antara satu yang paling penting ataupun yang paling mepet antara waktu. Iya betul. Nah Bang, selain mengatur waktu nih, menjaga kesehatan itu kan juga penting. Jadi gimana caranya di sela aktivitas Abang yang padat nih, tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani? Itu gimana caranya? Kalau saya cara menjaga kesehatan itu ada dua, yaitu dengan berolahraga dan tidur yang cukup. Yang pertama itu dengan berolahraga. Nah, kalau saya berolahraga dengan rajin, misalnya seminggu 2-3 kali, nah itu saya bisa menjaga kesehatan fisik saya gitu. Jadi kalau misalnya saya bekerja dan berkuliah kan itu kan sibuk ya, dari pagi sampai malam kan, pagi kerja malam kuliah, itu saya bisa menjadi fit gitu karena sering berolahraga. Yang kedua yaitu tidur yang cukup. Kalau tidur yang cukup saya bisa meningkatkan fokus saya baik dalam bekerja maupun dalam berkuliah gitu. Itu sih. Nah dari Bang Hijri pribadi? Yang namanya kesehatan pasti kita nggak jauh-jauh, yang namanya dari istirahat yang cukup, olahraga. Yang untuk pendukungnya pasti kita kayak minum vitamin sih. Lebih ke ada tambahannya lah ya. Ya betul. Bahkan itu aja sih tambahan sebagai untuk penambah stamina ya. Betul. Nah lanjut ke pertanyaan dari Kak Vina. Nah, satu pertanyaan lagi nih Bang terakhir. Gimana apa pesannya untuk mahasiswa juga yang di luar sana yang bentar lagi nih yang masuk kuliah kan, terus aktif organisasi dan kerja juga. Gimana tuh tipsnya? Coba pokoknya kalau untuk mahasiswa baru nanti, kan kalau ada kegiatan kerja, kuliah, apalagi ikut organisasi, kalian harus pandai membagi waktunya. Itu yang poin pertamanya. Karena kembali seperti pertanyaan pertama tadi, jawaban saya yang pertama tadi, kalau kita nggak bisa membaginya secara teratur, kacau balau. pasti bakal kacau balau semua.
Kalau dari Bang Yandi apa nih tipsnya, pesannya sama mahasiswa-mahasiswa yang bentar lagi mau masuk kuliah, aktif kerja, organisasi juga? Pesannya, kalian mantap karena kalian bisa membagi waktu kalian antara bekerja, berkuliah, dan organisasi. Tidak semua orang bisa seperti itu. Karena ada orang yang bekerja, dia tidak mau berkuliah, jadi dia pengen bekerja aja gitu. Nah, di satu sisi ada orang yang hebat, dia bekerja mencari uang, dan di satu sisi lagi dia mengejar pendidikannya untuk masa depannya yang lebih baik. Jadi kalian terbaik, mantap, semangat untuk mahasiswa yang bekerja sambil berkuliah. Nah, nih kan kita udah dengar nih pengalaman dari Bang Yandi dan Bang Ijri nih. Terima kasih nih atas pengalaman dan pendapatnya ataupun sharing-sharingnya ya. Semoga di podcast kali ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Oke. Tutup. Ini deh obrolan kita untuk malam hari ini tentang manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu bukan tentang banyak waktu, tapi bagaimana cara kita membagi waktu itu. Jadi tetap semangat untuk kita semua di sini, buat teman-teman juga yang di luar sana yang lagi sibuk beraktivitas dari kerja, kuliah, berorganisasi juga. Semangat. Oke. Semangat. Kita berterima kasih nih kepada Bang Yandi dan Bang terima Ijri kasih sudah meluangkan waktunya. Kita sharing-sharing. Benar. Di sini bercerita tentang pengalaman dan cara mengatasi manajemen waktu nih. Nah, untuk kawan-kawan yang di luar sana dan di dalam sini tetap semangat. Terus jangan lupa makan. Oke, gitu aja guys. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu semuanya. Bye-bye. Bye-bye.